Boleh ini dicatat. Kalau mamanya sungsang, anak itu sungsang. Biasanya kalau anak yang di dalam kandungan sungsang ini ibunya biasanya ngeyelan. Ibunya ngeyelan. Ibunya itu ini ibu, bukan bapak. Relatif persentase besar ke ibu. Ibunya ngeyelan. Kepada Pada siapa aja setiap saat itu kalau diajak bicara Suami. dulu mau suami, mau orang tua, mau ini ngeyelan biasanya. Jadi selalu adu argumen. Relatif ya. Nah, ini kalau memang itu nggak ingin sungsang, ya tipe ngeyelnya itu dikurangi lah ya, jadi biasa mau mendengarkan, nggak cocok itu senyum-senyum aja, kan gitu ya. Itu insya Allah anak si bayi itu nanti akan kembali kalau memang sudah waktunya, sudah tua di dalam kandungan, kepalanya ada di bawah. Tidak sungsang, malik ke kiri kanan atau malah ke atas, malah bingung kan. Itu siapa yang bikin sungsang? Yang bikin sungsang itu ya Allah, melalui malaikat. Malaikat itu yang muter. Seperti itu. Jadi yang selama ini saya pelajari atau menjadi catatan saja, biasanya ibunya ngeyelan, itu sungsang biasanya. Sungsang yang 90 derajat itu biasanya ibunya ngeyelnya nggak terlalu berat. Kalau yang sampai 180 derajat, ini ngeyelnya agak berat. Kaku prinsip seperti itu. Kaku prinsip dan ngeyel. Nah ini bagi yang sungsang, ayo ngeyelnya dikurangi, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian mulai mau mendengarkan, bayi nanti akan kembali sendiri. Insya Allah. Karena sudah banyak kasus yang saya tangani seperti itu dan langsung bergerak seperti itu. Nah, itu yang sungsang. Kemudian kalau leher terbelit, ari-ari, tali pusat, ya. Biasanya ini si ibunya, rata-rata ibunya ini biasanya lebih dari ngeyel. Jadi kalau diberi masukan oleh orang tuanya, ngambek dan marah. Ngambek dan marah dan ada unsur benci. Kenapa kok tali pusar yang belit? Nah itu sama, ngambek itu di leher. Ada unsur benci, kebelit dia pasti. Karena apa? Nggak boleh benci dengan orang tua. Itu gambarannya itu seperti kalau orang mau digantung. Oh iya. Ya seperti orang mau digantung. kan ada kebelit satu, Ya, kebelit dua. kebelit dua. Nah seperti itu ada. Seperti orang yang mau digantung itu gambaran. Nah insya Allah kalau si ibunya tadi umpamanya rata-rata ibu. Kalau ibunya nanti minta maaf sama orang tuanya, kepada suaminya, kemudian dia serius, itu lepas sendiri kok tali pusarnya, insya Allah. Lepas sendiri. Secepat apa? Secepat jam bergerak itu 1 jam 2 jam itu kan cepat ya. Ya secepat itu aja. Kalau dia ngerti, oh iya saya memang ngeyel sama orang tua saya, ya saya berjanji pada Allah saya tidak mau ngeyel lagi, saya akan mendengarkan nasihat-nasihat baik lillahi ta'ala, kemudian minta maaf. Nah itu langsung gerak. Hari itu pasti gerak terus nih bayi. Gerak. Jadi apa namanya? Ari-arinya, kok ari-ari sih? Tali pusatnya itu tetap gerak seperti itu, akan tetap kerasa. Itu cara Allah. Dan itu banyak yang terjadi, dan alhamdulillah bisa diberi kenormalan oleh Allah. Kemudian kalau keguguran. Nah, kalau keguguran ini macam-macam. Rata-rata biasanya si istri ini marah dengan dua keadaan. Satu marah dengan suami, yang kedua adalah marah dengan orang tua atau dengan mertua, sama ya. Dua keadaan. Marah dengan suami, umpamanya suaminya nggak menghormati orang tuanya sehingga dia marah terus, itu ya bayinya keguguran terus. Gitu. Nah, sampai si istri reda marahnya dengan suami, baru itu nanti Allah baru mengizinkan punya omongan. Dan marah sama orang tua sama. Marah sama orang tua, kalau dia marah sampai di hari ketiga masih marah dengan orang tua, keguguran biasanya. Nggak lama keguguran, nggak lama kok dari marah itu. Karena itu tanda bahwa Allah itu mau menceritakan, saya nggak mengada-ada, tetapi ini hanya pikiran saya. Allah itu mau menceritakan ke kamu yang keguguran, kamu aja dengan orang tuamu yang lahirin kamu nggak ada hormat. Gimana kalau kamu punya anak? Makanya oleh Allah Ta'ala dilepas. Padahal Allah itu sudah menceritakan bahwa rahim ini adalah tempat yang paling kuat untuk janin. Di dalam Quran saya jelaskan. Betul. Tetapi Allah juga bisa mencabut dengan cepat. Kalau memang si orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, khususnya persentase besar itu ibunya. Ibunya itu betul marah sama suaminya atau marah sama orang tua atau mertua. Selesai itu anak di dalam kandungan itu. Insya Allah ya, insya Allah seperti apakah itu. Kalau sampai si anak itu meninggal, mohon maaf ini Pak Ustadz, apakah secara garis besar atau bahasa kasarnya itu dibunuh oleh orang tuanya Pak Ustadz? Ya kalau nggak perlu dibilang seperti itu kan, kalau saya bilang bahwa itu karena marahnya dengan orang tua kan bagaimana mau cerita? Itu orang zaman sekarang udah pandai-pandai, berpikirlah normal. Kalau kita itu ingin sujud kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah Ta'ala, berpikirlah secara normal. Kalau memang ya, akuin dan minta maaf pada orang tua.
agar besok anak berikutnya yang dikandung itu aman, Selamat. tidak cacat juga iya. Kan banyak kondisi cacat itu, bisa autis, bisa tangannya yang nggak tumbuh, Atau yang hidrosipalus itu. Pak Ustadz. hidrocephalus itu memikirkan, curiga, emosi dalam pikiran, nah itu hidrocephalus. Nah ini juga tidak boleh, harus belajar untuk paham seperti itu. Jadi bagaimanapun juga Allah menceritakan dalam Quran itu sudah benar. Jadi apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi tidak ada Allah itu tiba-tiba bayi keguguran karena Allah menginginkan, tidak ada. Allah itu tidak akan berbuat dolim kepada hambanya. Camkan, kalimat dalam Quran tersebut itu banyak. Camkan. Jadi kalau menurut manusia itu gagal, kecelakaan, mati, kecepit apapun, termasuk keguguran, anak keguguran berkali-kali, itu bukan. Jangan berpikir itu ulah Allah. Kalau Allah mau mengambil, nggak boleh. Itu ya ulah manusianya sendiri. Makanya saya selalu mengingatkan ayat-ayat Quran ini agar kita kembali ke jalan Allah Ta'ala, menjadi kita belajar menjadi orang baik, sehingga musibah-musibah itu jangan sampai mengenai kita. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati.